sekarang kita masuk ke pembahasan mat asli dari bagian-bagian daripada mat asli juga. Di halaman 60. Jadi seperti ini. Yang pertama, pembahasan ini adalah dimasukkan oleh penulis hafizahullah taala, ya. Wafaqahumullah taala, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka, menjaga mereka dan memberikan mereka taufik agar bisa mengabdikan ilmu mereka dan karya-karya mereka agar bisa bermanfaat untuk kaum muslimin. Nah, jadi di sini pembahasan yang pertama yang mereka bawa yaitu Al-Ustaz, ya, Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Si dan Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal Al-Si. Mereka di sini menetapkan di sini mad iwad, ya, madul iwad. Ya, sebenarnya wallahu alam, ya. Sebenarnya buku ini kan dulunya itu dikarang atau disusun oleh Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Si sendiri dulunya sebelum dipisah, ya. Nah, kemudian Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal itu menambahkan, ya, ataupun berdiskusi dengan Al-Ustaz Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Si untuk menambahkan beberapa poin. Nah, iya, beberapa poin ditambahkan. Maka ini buku ini dikatakan atau di sini ada dua penulis, ya kan? Abu Ya'la Al-Qurnaidi Al-Si dan Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Asalnya dulunya itu hanya Ustaz Abu Ya'la aja sendiri. Nah, karena ditambah, ya, karena mungkin permintaan dari para ulama, ya, untuk memberikan tambahan, ya, maka atas tambahan dari Al-Ustaz Nizar Sa'ad Jabal, maka di sini buku ini menjadi dua penyusun. Kayaknya termasuk ta'awun, ya, saling tolong alal birri wat taqwa, di dalam kebaikan dan ketakwaan. Nah, maka di sini pembahasan mat objek yang pertama itu adalah mat iwad. Mat iwad, madul iwadi. Mat itu secara bahasa sudah pernah kita singgung, artinya memanjangkan, ya kan? Mat itu maksudnya itu merupakan memanjangkan, ya. Sedangkan iwad itu secara bahasa artinya pengganti, ya. Iwad itu artinya pengganti. Itu secara bahasa. Maka di sini secara ilmu tajwidnya, pengertian secara istilah ilmu tajwidnya adalah dijelaskan oleh penulis di sini. Apabila huruf yang berharokat fathatain bertemu alif setelahnya waqaf, ya. Ya, jadi huruf yang berharokat fathatain. Jadi huruf itu berharokat fathatain, kemudian bertemu alif. Nah, ini alif ini adalah, ya, kalau kita mempelajari di dalam bahasa Arab, alif ini namanya alif alamat, ya, alamatun nasbi namanya. Jadi alif di sini itu alamat nasab bagi isim yang nakiro, ya. Karena alif ini itu bukan alif asli, ya. Jadi itu adalah alif ziyadah, alif tambahan aja, ya. Ya. Maka sudah pernah kita lewat di buku metode Asy-Syafi'i yang yang klasik roh itu, pernah dijelaskan oleh penulis itu setiap fathatain pasti ada alif setelahnya, itu pasti. Ya, setiap fathatain pasti ada alif setelahnya. Kecuali dua yang dikecualikan, ya, kecuali tak marbuto dan hamzah, ya, kecuali tak marbuto dan hamzah. Nah, mengenai tak marbuto itu sepakat memang setelah pas
ketika Hasan Mabudo itu fathatain pasti tidak ada alif setelahnya, pasti. Ya. Sedangkan kalau Hamzah itu ada yang ada alifnya dan ada yang tidak. Tetapi untuk sebuah pengecualian, Hamzah itu ya terkadang tidak ada alifnya. Ya, terkadang tidak ada alif. Tetapi huruf yang lain dari ba, ta, sa, jim, ha, kho dan seterusnya sampai ya itu ketika dia fathatain pasti ada alif. Alif di situ adalah alif ziyadah. Alif tambahan ya merupakan alamat nasbi, alamat nasab pada isim nakiro. Gitu. Nah, gitu ya. Nah, maka buku metode Asy-Syafi'i yang kelas Iqra itu untuk mempersiapkan ini. Ya, coba kalau aku misalkan di buku Iqra, misalnya di buku Iqra yang ada 6 jilid itu ketika fathatain nggak dikasih alif. Ya, coba Anda lihat di itunya yang di kelas Iqra itu. Apa namanya yang di Iqra 1. Ya, atau ya, di Iqra 2 lah ya, mungkin ya Iqra 2 itu yang an, in, un, yang ban, bin, bun itu nggak ada alifnya. Nah, tapi di buku metode Asy-Syafi'i itu sudah ditulis, dikasih tahu bahwasanya setiap fathatain itu pasti ada alif sebagai tambahan ziyadah. Ini, jadi ini bertemu alif, maksudnya alif di sini ini alif tambahan. Kemudian setelahnya itu diwakafkan, diberhentikan. Nah, ini syarat pertama nih. Jadi fathatain, lalu kita wakaf di situ. Ya, kemudian yang kedua, huruf hamzah yang berharokat fathatain dan wakaf berhenti. Tuh, jadi huruf hamzah yang berharokat fathatain dan wakaf. Ya, nah, coba kita lihat di sini ya. Nah, maka di sini cara membacanya seperti itu. Wal jibala autada. Ya, seperti itu ya. Nah, ini pertemuan lalu sudah kita bahas juga sepertinya ya. Atau belum? Belum ya, di sini belum ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ketika diwakafkan maka dia dibaca 2 harokat. Maka dia menjadi termasuk bagian daripada mad asli. Jadi makiwat ini termasuk bagian daripada mad asli. Kenapa? Karena ketika wakaf itu mirip seperti mad asli. Ya. Contoh misalnya, kalau misalkan kita tulis misalkan, ya tadi wal jibala autada, kalimat ya autada. Ini dengan contoh misalkan ya wadduha misalkan ya wadduha ya apa ya wadduha. Nah, ini mirip cara bacanya autada wadduha ya. Nah, jadi secara pengucapan mirip gitu. Maka ya ini jelas nih, ini ada fathah setelahnya alif ya, atau ini nih, ini alif ya, alif bin qaf, setelah fathah ada alif. Ini setelah fathatain ada alif. Tetapi kenapa di sini dimasukkan kepada mad asli atau mad tabi'i dalam penamaan yang lebih khususnya itu namanya mad iwad ya, mad iwad ya, karena dia secara pengucapan sama dengan mad tabi'i atau mad asli. Secara pengucapan sama ya, ketika waqaf maka dia seperti itu ya. Jadi secara pengucapan sama mad iwad ini dengan wadduha, nah seperti itu ya. Seperti contoh misal idza jaa, idza sama, secara pengucapan sama. Nah, maka
mat iwad itu dimasukkan kepada bagian daripada mat asli atau mat tobi. Ya, sudah pernah kita singgung bahwasanya mat tobi itu hanya dibaca 2 harokat. Jangan dibaca lebih dari 2 harokat atau kurang dari 2 harokat, ya. Tapi dibaca dengan 2 harokat, 2 ketukan. Kadarnya itu seperti misal pergerakan tangan kita, ya. Misal wal jibala autada, ya. Jadi naik turun, maksudnya 2 kali gerak, 2 ketukan, 2 harokat. Wal jibala autada, ya begitu, ya. Kalau kita mau ketuk boleh wal jibala autada. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu 2 ketukan. Itu matobi, ya. Baik, mungkin ada pertanyaan di sini, silakan. Ya, pembahasan mat iwad. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah paham ya. Kemudian di sini ada catatan dari penulis. Pada huruf ta marbutoh berharokat fathatain, apabila berada pada akhir ayat dan waqaf, maka dibaca hak sukun tanpa dipanjangkan. Nah, ini sudah pernah dibahas di buku Iqra, ya, kelas Iqra. Kemudian huruf ta marbutoh bukan termasuk mat iwad. Jadi huruf ta marbutoh yang fathatain, ya, itu bukan termasuk mat iwad. Makanya di sini di halaman 60 ini dikasih contoh yang paling bawah itu. Ya, jadi dia hanya dibaca menjadi hak sukun. Ya. Jadi hak sukun. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, seperti itu ya. Yatlu suhufan mutahharah. Nah, itu tak marbutoh ketika waqaf menjadi hak. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini ketetapan di dalam riwayat Hafs an Asim. Ya. Jadi tak marbutoh ketika waqaf itu, ya, dibaca dengan hak sukun. Ya. Ya, kalau di riwayat yang lain, ya, itu tak marbutoh itu ketika sukun itu bisa dibaca menjadi seperti tak sukun. Jadi begini, yatlu suhufan mutahharat, ya, mutahharat. Nah, ada seperti itu riwayat itu, ya. Ya, jadi itu riwayat yang lain, bukan riwayat Hafs an Asim. Ya. Wallahu a'lam.